kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam dalam memahami sifat-sifat Allah. Beliau berkata dalam kaidah yang keenam, yalzamu al-qaidatu sadisah. Kaidah yang keenam, yalzamu fi isbati sifati at-takhalli an mahdhurain azimain ahaduhuma at-tamthilu wathani at-takyif. Dalam kaidah yang keenam, dan ini kita sudah baca ya pada pekan sebelumnya atau pertemuan terakhir. Kata beliau, ketika menetapkan sifat-sifat Allah harus kita at-takhalli. Kita sudah sebutkan ini ya, bahwa susunannya yalzamu takhalli fi isbatis sifat. Susunannya begitu kalimatnya. Harus kita at-takhalli, menjauhkan atau membuang. Ya, kita harus menjauhkan diri kita dari an mahdhurain azimain, dari dua perkara yang haram yang besar. Apa itu? Pertama at-tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua at-takyif, membagaimanakan. Dan saya sudah jelaskan takyif ini di antara bentuknya apa? Ada dua. Takyif bermakna bertanya bagaimananya, dari kata kaifa. Ditanya kaifa al-wajh, bagaimana wajah Allah, kaifa liyadu, bagaimana tangan Allah. Ya, sebagaimana kisah dari Imam Malik ketika ditanya oleh muridnya kaifa stawa, bagaimana itu istiwanya Allah, itu kaif. Itu takyif, itu haram. Ya. Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu jelas maknanya, wal kaifu majhul, dan bagaimananya itu tidak ada yang tahu, wal imanu bihi wajibun, beriman dengannya wajib, was su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya adalah satu kebid'ahan, keharaman. Kalau ditanya kenapa bisa haram bertanya bagaimananya, kenapa bisa bid'ah? Ya, karena jawabannya tidak pernah pertanyaan itu ada dari para sahabat. Ya. Berarti bertanya tentangnya itu jelas bid'ah. Karena kita harus berhenti di mana para sahabat berhenti. Sebagaimana ucapan Umar bin Abdul Aziz, kif haitsu waqafal qaum fa innahu an ilmin nafidhin kaffu. Berhentilah di mana para sahabat berhenti. Yaitu kalau para sahabat tidak berucap sesuatu tentang agama, kita juga jangan tambah. Kalau mereka berucap, baru kita ucapkan. Kenapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, karena tidaklah para sahabat itu diam kecuali dengan ilmu yang dalam. Kenapa mereka diam pada kondisi tersebut tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah misalnya, tidak menambah-nambah tentang sifat-sifat Allah? Karena mereka tahu ilmunya, bahwa Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Kata Allah, jangan kamu sifatkan dengan lisanmu, yaitu jangan kamu ucapkan sesuatu ini halal, ini haram, pada apa-apa yang kamu tidak ada ilmu padanya. Kamu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Berarti ketika mereka diam, itulah ilmu. Paham? Itulah yang sebenarnya kita lakukan. Berarti kalau bertanya, berarti kita seakan-akan menambah dari apa yang ada pada para sahabat. Makanya dikatakan bid'ah oleh Imam Malik. Paham ya? Itu bentuk takyif pertama, bertanya bagaimananya. Bentuk takyif yang kedua kita sudah jelaskan, yaitu menghayalkan tentang bagaimana bentuk hakikat sifat itu. Oh kayaknya begini, oh kayaknya begini. Itu takyif. Kata para ulama, ketika syaitan datang membisikkan itu, kata Allah dalam Al-Quran, baca ta'awud. Allah berfirman, fa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'id billah. Ketika syaitan membisikkan kamu dengan bisikan-bisikan, itu dari syaitan itu. Kalau misalnya, kayaknya begini tangannya, ini kayaknya begini ini wajahnya, kayaknya begini, itu syaitan. Kata Allah, fasta'id billah. Minta segera perlindungan kepada Allah, ta'awud. Dan kata para ulama, bagaimanapun indahnya kamu khayalkan, kamu gambarkan Allah Subhanahu wa taala, yakinilah pasti tidak seperti itu dan lebih jauh lebih indah daripada itu. Dan pasti bukan begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu haram juga. Paham ya? Taib. Faedah yang berikutnya yang kita sudah jelaskan. Kalau ada yang tanya kenapa cuma tamtsil dan takyif? Kenapa tidak disebutkan taktil penolakan, takwil penolakan juga tapi mendatangkan makna-makna? Jawabannya taktil dan takwil itu ada disebabkan karena ada tamtsil. Makanya Ibnu Utsaimin cuma sebutkan tamtsil dan takyif. Karena penyakit-penyakit yang lain itu ada karena ada tamtsil. Iya kan? Kenapa Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah menolak sifat-sifat Allah? Karena mereka sudah punya kaidah bahwa kami tidak pahami ayat-ayat itu tentang sifat-sifat Allah kecuali apa yang kami lihat pada makhluk. Tangan ya tangan, ada jarinya, ada kukunya, ada. Berarti sudah ada dasar tamtsil pada diri mereka. Iya kan? Sudah ada dasar penyerupaan. Sehingga hasilnya dari penyerupaan yang mereka pahami itu, hasilnya adalah penolakan dari sifat-sifat tersebut. Makanya kata mereka, khususnya orang Jahmiyah, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat dan seterusnya. Makanya cuma ini disebut. Karena ini akarnya. Ya. Nah sekarang Syekh sebutkan bantahan-bantahan dari akal dan nakal. Al-Quran dan Sunnah. Qala rahimahullah fa'ammat tamthilu fahuwa i'tiqadul muthbiti annama asbatahu min sifatillahi ta'ala mumasilun li sifatil makhlukin wa hadha i'tiqadun batilun bidalilis sam'i wal aqli. Adapun tamtsil itu adalah i'tiqadul muthbit, keyakinannya orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, ya. Apa-apa yang Allah tetapkan itu dari sifat-sifat Allah, apa yang dia yakini? Mumasilun li sifatil makhlukin. Itu sama dengan sifat-sifat makhluk. Mereka dapat wajah, oh sama. Ada hidung, ada mata. Ya. Mereka dapat hadits turun. Oh sama dengan turunnya kita dari atas tangga atau di atas rumah, turun ke bawah. Paham? Mereka dapat sifat pendengaran. Oh sama dengan pendengaran kita. Jelas ya? Ini semua bentuk tamtsil. Jadi dia serupakan sifat yang dia dapat dalam Al-Quran atau Sunnah. Dia pahami sama dengan apa yang ada pada makhluk. Kata beliau, wahada i'tiqadun batilun. Ini adalah akidah yang batil. Bidalili sam'i wal aqli, dengan dalil, maksudnya dalil kebatilannya. Iya. Dalil kebatilannya. Dalil sama itu dalil pendengaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah didengarkan khobar-khobarnya. Wal aql. Iya. Akal. Jadi kalau disebutkan dalil sam'u,
atau dalilu sam'u wa dalilu akal. Sam' itu Al-Quran dan Sunnah, athar, ya. Kalau akal. Biasa disebut dalilu nakli wal akli. Nakal artinya penukilan. Berarti Al-Quran dan Sunnah. Jadi sama saja disebut dengan dalilu sam'i atau disebut dengan dalilu nakli. Nakal penukilan. Nah, lawannya atau yang berseberangan dengan itu akal. Berarti ada dua. Akal dan nakal. Sama dan nakal. Sama dan akal. Kalau akal dia tidak pakai dalil. Cuma logika. Akal. Maksudnya kebatilan tamsil ini dibantah dari dua arah pendalilan. Ya. Sama dan akal. Paham? Sekarang dalil dari Al-Quran dulu. Amma sam'u, adapun dalil dari Al-Quran. Faminhu qauluhu ta'ala, firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada laisa kamitslihi seperti semisal Allah syai'. Syai'un nakirah, tidak pakai alif lam. Allah tidak katakan laisa kamitslihi syai'u. Faham? Tidak ada alif lamnya. Laisa kamitslihi syai'un. Maknanya apa? Nakirah fi siyakin nafi. Bentuk nakirah atau kalau bahasa Indonesia kata umum, ya. Dalam konteks penafian memberikan makna keumuman. Maksudnya apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Tidak dari jauh dan tidak dari dekat. La min ba'id wa la min qarib. Jelas? Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Paham ya? Itu makna. Kenapa didatangkan dalam bentuk nakirah. Tidak dipasang alif lamnya. Ya. Supaya memberikan faidah makna keumuman. Ini dalil. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Afamay yakhluqu kaman la yakhluqa, afala tadhakkarun." Surah An-Nahl ayat 17. Kata Allah, apakah sama yakhluqu yang mencipta kaman la yakhluqu sama dengan yang tidak mencipta? Sekarang saya tanya, yang tidak mencipta siapa? Yang tidak mencipta siapa? Makhluk yang dicipta. Berarti cuma ada dua sekarang. Khalik dan makhluk. Khalik pencipta, makhluk dicipta. Berarti ada yang mencipta dan ada yang mencipta. Allah di sini tantang mereka. Apakah sama yang mencipta dan yang dicipta? Masya Allah. Ini ayat tegas juga. Selain laisa kamitslihi syai' yang kita hafal, ini. Kalau kalian samakan Allah dengan makhluk, sama, bacakan ayat ini. Iya. Afaman yakhluqu kama la yakhluq? Apakah sama dengan yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Afala tadhakkarun? Kenapa mereka tidak berakal? Kenapa mereka tidak berfikir, tadzakkar, mengingat? Paham ya? Ayat ketiga, wa qauluhu ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu wahai Muhammad ada tandingan untuk Allah? Ini namanya dalam istilah bahasa Arab balaghah istifhamun inkari. Istifhamun inkari. Ketika yang ditanyakan itu berbeda dengan apa yang ada, waqi', itu istifham inkari. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan pertanyaan, itu inkari itu. Sekarang, apakah Nabi tahu ada sembahan selain Allah? Apakah Nabi tahu ada yang semisal dengan Allah? Jawabannya apa? Apakah Nabi tahu atau yakini, ketahui ada sembahan selain Allah? Tidak. Pertanyaannya menyelisih waqi'. Kata Allah, hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu wahai Muhammad ada sembahan selain Allah, ada yang semisal dengan Allah? Tentu tidak jawabannya. Berarti istifhamun ingkari. Pertanyaan pengingkaran. Maksudnya apa? Pertanyaan pengingkaran.
maknanya penafian, peniadaan. Berarti maknanya, wahai Muhammad, tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Walaupun bentuknya konteks pertanyaan. Hal, apakah? Maknanya apa? Peniadaan, pengingkaran. Ailahum ma'allah, sama. Alif istifhamiyah. Ailahum ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah? Apakah ada yang atur langit dan bumi bersama Allah? Jawabannya tidak. Tidak ada. Berarti penafian juga. Berarti makna ayat itu apa? Tidak ada ilah bersama Allah. Paham? Tidak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat yang lain. Wa qauluhu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, sebanding. Ya, kufu. Ya. Kalau mau menikah cari sekufu. Kan biasa dengar kan? Sebanding. Bandingan, setara. Ya. Kata Allah walam yakul lahu kufuwan. Asalnya kufun. Ya. Tapi kufuwan karena ada kanan di situ kabarnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah sedikit pun, yang sama sebanding dengan Allah sedikit pun. Ya, jadi berapa ayat beliau sebutkan? 4. Semuanya membantah akidah tamsil, akidah penyerupaan. Jelas? Ini dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau dalil dari sama, ya, atau nakal. Sekarang, wa ammal aqlu, adapun bantahan dari si akal. Ya, dalil akal yang mengatakan bahwa akidah tamsil, akidah penyerupaan batil. Kata beliau, famin wujuhin, akal membantah dari beberapa sisi. Masya Allah. Min wujuh, maksudnya beberapa sisi, beberapa wajah. Ya, beberapa sisi. Pertama, al-awwalu annahu qad alima bid-darurati anna bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan fi dzati wa hadza yastalzimu ay yakuna bainahuma tabayunun fi sifati. Sisi pertama, bantahan akal bahwa batilnya akidah tamsil, penyerupaan dengan makhluk. Yaitu telah difahami secara pasti, darurah. Kalau orang Arab bilang darurah itu pasti. Apa itu ilmu darurat? Ilmu darurat itu ilmu pasti. Seperti api itu panas, ya, matahari itu panas, ya, itu ilmu darurat, ilmu pasti. Kalau orang Arab bilang ilmu darurat adalah ilmu yang tidak butuh dalil. Paham? Seperti api itu panas, matahari itu panas, es itu dingin, ya, garam itu asin. Tidak butuh, orang semua tahu, yaitu darurat. Makanya ini dibahasakan darurat, bid darurah. Telah diketahui secara pasti bahwa anna bainal khaliq wal makhluk, antara khaliq dan makhluk, tabayunan, ada perbedaan pada zat, fi zat. Perbedaan pada zat. Saya tanya, Allah punya zat? Jawab dulu, Allah punya zat? Hah? Punya atau tidak? Punya. Muhammad punya zat, Zaid punya zat, Ahmad punya zat, manusia punya zat, dan Allah punya zat. Faham? Fi dzatih, zat Allah. Dipahami oleh akal secara pasti bahwa diri Allah atau zat Allah, saya bahasakan diri ya, zat Allah atau diri Allah berbeda dengan diri makhluk. Kalau anda bertanya, kenapa bisa dipahami secara akal, secara darurat? Iya, karena sekafir-kafirnya makhluk tidak ada yang mengakui dia cipta diri sendiri. Iya kan? Allah sudah tantang dalam Al-Quran. Asyahidu khalqahum.
Apakah mereka saksikan penciptaan mereka sendiri? Jawabannya tidak ada yang saksikan itu. Ada yang lihat di dalam rahim dia dibentuk bagaimana bentuknya, dikasih tulang, dikasih daging, dari setetes air mani, tidak ada yang melihat itu. Iya kan? Berarti semua makhluk manusia meyakini bahwa di sana ada pencipta, bukan kita yang mencipta diri sendiri. Tidak ada yang ingat dan sadar kapan di awal kali cipta. Jangankan penciptaan, ada yang ingat apa yang dia bikin ketika umur 2 tahun, setahun? Tidak ada. Apalagi mau menyaksikan penciptaannya di dalam rahim. Yang sangat luar biasa proses penciptaannya. Tidak ada. Ini fitrah manusia. Iya kan? Semua yakin bahwa tidak ada yang bentuk mata kita. Tidak ada yang pernah letakkan matanya di sini, posisikan matanya begitu, posisikan hidungnya sendiri di bawah lubangnya. Tidak ada. Berarti semua yakin dan tahu bahwa di sana ada pencipta, bukan kita. Berarti beda zatnya. Jelas? Beda diri, ya, beda zat. Tidak usah pada makhluk saja, pada khalik, pada makhluk pun berbeda zatnya. Kan begitu. Jelas ya? Baik. Wahada, nah sekarang langkah berikutnya membantah. Dan ini hada yastalzimu, berarti mengharuskan, konsekuensi sudah. Ya. Lawazim, konsekuensinya kalau berbeda zatnya ayyakuna bainahuma tabayun fi sifat. Berarti konsekuensinya, keharusannya ketika kita sudah yakini perbedaan zat, berarti mau tidak mau kita harus yakini berarti pasti berbeda sifatnya. Kenapa? Li'anna sifati kulli mausufin taliku bih. Karena sifat, setiap sifat, semua mausuf, paham? Mausuf itu tidak usah antum bingung, mausuf itu zat. Kalau antum mau bingung, mausuf itu zat. Jadi ada sifat, ada mausuf. Ada sifat, ada sifat, ada zat. Kan begitu. Zat punya sifat dan sifat pada zat. Hanya Syekh ganti bahasa Syekh. Yang tadi zat, sekarang mausuf. Itu zat. Mausuf itu artinya yang disifati. Berarti zat, kan begitu. Ini ada sifatnya. Ya kan? Ini zatnya. Sifat pada zat. Paham antum? Hah? Kita pakai istilah filsafat sekarang ini. Hah? Paham ya? Dikatakan mausuf dan zat sama saja. Zat punya sifat dan sifat ada pada zat, tidak terpisah pada zat. Bagaimana caranya mau pisahkan antara sifat dan mausuf? Masing-masing punya zat, berarti masing-masing punya apa? Sifat. Masing-masing mausuf, masing-masing punya sifat. Nah, makanya kalau kita sudah yakini berarti perbedaan zat atau perbedaan mausuf, berarti pasti berbeda apanya? Sifat. Itu akal. Makanya kita katakan bahwa ini akidah tamsil ini gampang sekali bantah. Nggak usah pakai Al-Quran. Terlalu mulia Al-Quran itu untuk dibantah ini keyakinan batil ini. Terlalu agung itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah pakai Al-Quran. Karena mereka kan pakai akal. Oke, kita pakai akal juga. Masa mereka akui perbedaan zat? Loh kok sama sifatnya? Gimana caranya? Sementara beda zatnya. Paham ya? Taib. Ini jelas ini. Kama huwa dhahirun fi sifatil makhluqati al-mutabayinati fi dzawat. Sebagaimana yang nampak pada sifat-sifat makhluk itu sendiri. Tidak usah berbicara tentang khalik. Kita berbicara sesama makhluk. Mereka punya zat masing-masing. Berbeda zatnya. Berarti punya sifat sendiri-sendiri. Iya kan? Kata beliau sebagaimana yang nampak, yang zahir pada sifat-sifat makhluk. Yang berbeda fidzawat. Berbeda pada zat-zatnya. Itu jelas itu. Contoh, rinci lagi. Fakuwatul ba'ir. Masalan. Kekuatan onta misalnya. Ghairu kuwatiz dzarrah. Tidak sama dengan kekuatan semut.
Padahal sama-sama punya kuwah. Sama-sama punya kekuatan. Semut punya kekuatan? Punya. Dia bisa panjat tembok, dia bisa pikul makanan. Iya kan? Punya kekuatan dia juga, punya kemampuan. Gajah juga punya kekuatan, punya kemampuan. Tapi beda kekuatannya. Fa idza dhaharat tabayunu bainal makhluqati ma ishtirakiha fil imkani wal huduth. Maka kalau telah nampaknya perbedaan antara makhluk-makhluk itu ma ishtirakiha bersamaan dengan samanya mereka pada al-imkan wal huduth, sama-sama makhluk, ya, sama-sama diadakan, sama-sama baru, dulu tidak ada kemudian Allah adakan, itu huduth. Ya, sama-sama ada proses penciptaannya, sama-sama dulu tidak ada kemudian baru ada, maka fadzuhurut tabayun, kalau begitu nampaknya perbedaan bainaha wa bainal khaliq, antara makhluk itu dan antara makhluk dan khalik, ajla wa aqwa, berarti lebih terang dan lebih kuat. Ya kan? Makhluk sama-sama diadakan. Dulu tidak ada kemudian Allah adakan. Ya. Tapi beda zatnya itu dan beda sifatnya. Itu lebih sangat nampak sudah itu perbedaannya. Maka berarti perbedaan antara khalik dan makhluk harus lebih nampak. Ajla wa aqwa. Sudah. Asani. Dalil kedua dari akal bahwa batilnya akidah tamtsil. Ayuqal, dikatakan kepada mereka, kaifa yakunu rabbul khaliqul kamil min jami'il wujuh musyabihan fi sifatih lil makhluqil marbubin naqisi al muftakiri ila man yukmiluh. Kedua, dikatakan kepada mereka, bagaimana bisa? Kaifa yakun? Bagaimana mungkin Rabbul Khaliq, Allah penguasa dan pencipta yang sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisi, kenapa bisa dikatakan musyabihan, serupa pada sifat-sifat makhluk yang dimana makhluk itu marbub, diatur, dicipta, dikuasai, nakis, dia kurang, al-muftakir, dia butuh kepada yang menyempurnakannya, itu Allah. Iya kan? Dia butuh kepada yang menyempurnakan dia, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kok bisa Allah yang sempurna kamu samakan dengan yang kurang, butuh, miskin, diatur dan seterusnya. Ya. Wahal i'tiqadu dzalika illa tanakkusun li haqqil khaliq. Maka tidaklah keyakinan itu apa? Dzalik kembali ke mana ini dzalik? Hah? Kembali ke mana ini dzalik? Akidah penyerupaan. Tidaklah akidah penyerupaan itu antara Allah dan makhluk kecuali, ya, tidaklah kayak itu kecuali itu adalah bentuk tanakkusun li haqqil khaliq. Ya, bentuk tanakkus li haqqil khaliq, bentuk kekurangan pada diri Allah, pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Ketika dia samakan dengan hal yang kurang. Pedang, ya, dengan balo-balo, kayu. Kita katakan, tajamnya ini pedang, sama itu balo-balo. Berarti ini kita samakan hal yang kita mau puji dengan sesuatu yang kurang. Berarti, ya, mengurangi kadarnya dong. Kan begitu. Kita mau puji dia tapi kita serupakan dengan yang kurang. Tajam itu pedang sama dengan kayu itu, sama. Sekarang kita puji Allah, pencipta, pengatur segalanya yang memberikan rezeki dan menghidupkan. Kita samakan dengan makhluk yang kurang, yang dimana makhluk itu miskin, butuh. Gimana caranya? Itu namanya mencacati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Makanya kata para ulama, kata Hamad bin Salamah, di antara guru dari guru-guru Imam Bukhari, ya, Syekh min Masyayikhil Bukhari. Ya, Hamad bin Salamah. Ya.
Man syabbahallaha bil makhluk fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafara billahil azim. Telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Jelas ya? Taib. Sudah. Fa inna tashbiha al-kamil. Fa inna tashbiha al-kamili bin naqisi yaj'aluhu naqison. Karena kaidahnya menyerupakan yang sempurna bin naqis dengan yang kurang yaj'aluhu naqison, berarti kita jadikan dia yang sempurna itu menjadi kurang. Itu kaidah itu. Tashbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqison, menyerupakan sempurna dengan yang kurang, berarti kita jadikan yang sempurna itu jadi kurang. Jelas? Itu bantahan kedua. Yang ketiga, as-salisu annana nusyahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kaifiyati. Kita saksikan, nusyahid, kita saksikan dengan mata kepala. Fil makhluqat, pada makhluk-makhluk. Ma yattafiqu fil asma', ada yang sama, ittifaq, sama pada nama-nama. Wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah, tapi berbeda pada hakikat dan bentuk. Kaki semut, kaki gajah. Kaki onta, kaki ayam. Sama-sama punya kaki, sama namanya sama-sama kaki. Yattafiqu fil asma, sama dalam nama, tetapi beda dalam hakikat. Taib, ini jelas ya, mudah. Fanusyahidu, dan kita saksikan juga, annalil insani yadan, manusia punya tangan, laisat kayadil fil, tidak sama dengan tangannya fil. Apa fil? Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gajah. Filun, gajah. Nice day ini, filun. Filun, gajah. Dikun, ayam. Taib, fil, gajah. Tangan manusia, laisat kaidil fil. Tidak sama dengan tangan gajah. Walahu kuwatun, laisat kakuwatil jamal. Dan dia, kembali ke mana? Walahul kuwah, laisat kakuwatil jamal. Bisa kembali kepada manusia, bisa kembali kepada gajah. Kalau kita ikuti kaidah nahwu, domir kembali kepada yang dekat, berarti kembali kepada gajah. Bisa juga yang Syekh maksud manusia, boleh dua-duanya. Dan gajah atau manusia punya kekuatan, laisat kakuwatil jamal, dan tidak sama dengan kekuatan onta. Kira-kira mana lebih kuat, gajah dengan onta? Mana kuat? Kalau waktu adu, gajah. Ya, apalagi manusia yang kecil. Jelas ya? Onta saja ikhwan, subhanallah. Sampai Allah jadikan makhluk yang satu ini untuk kita tafakkur pada penciptanya. Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah manusia melihat, bertafakkur, berfikir di situ tentang ayat-ayat Allah? Bagaimana penciptaan onta? Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dia bisa simpan makanan di temboloknya. Makan, simpan, bertahan hidup lama. Simpan di sini. Subhanallah. Dia membawa beban yang berat, tidak pernah mengeluh. Ya. Kata Allah, wa tahmilu asqalakum dalam surah An-Nahl, onta itu membawa berat-berat kalian, beban kalian dimanapun kalian pergi. Yang kalian kalau angkat sendiri kata Allah kan tidak mampu. Onta. Allah jadikan dia itu tanda. Sampai Allah jadikan mukjizat Nabi Saleh. Jelas? Baik. Ma'al ittifaqi fil ismi, bersamaan dengan samanya fil ismi, dalam nama. Yadun sama dengan yadun. Ya. Kuwah
sama-sama kuah, kekuatan. Sama namanya, tapi beda bentuknya. Fahadhihi yadun, wahadhihi yadun. Itu tangan, ini tangan. Ini tangan, ini tangan. Wahadhi kuwatun, wahadhi kuwatun. Itu kekuatan dan ini kekuatan. Wa bainahuma tabayunun fil kaifiyah wal wasfi. Antara keduanya, yang ini dan yang itu, tabayunun, ada perbedaan, tabayun antara kaifiyat dan sifatnya. Paham? Fa'ulima bidzalik, maka diketahuilah dari situ, annal ittifaqa fil ismi, samanya dalam nama, ya, sepakat dalam nama, sama dalam nama, la yalzamu minhul ittifaqu fil haqiqati, tidak mengharuskan ittifaq sama dalam hakikat dan bentuknya. Masya Allah, ini disaksikan, musyahad. Paham ya? Taib. Sudah, 3 sisi ini. Qala rahimahullah ba'da dzalik wat tashbihu kat tamtsili. Ini faedah. Ini faedah ya. Tashbih dan tamsil sama. Hanya ini tambahan faedah. Sabtu antum ditanya apa perbedaan tamsil dan tashbih? Tamsil penyerupaan, tashbih penyerupaan. Makanya kadang dipakai istilah tamsil dan tashbih. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbah, serupa, menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Tashbih ya. Kadang dipakai tamsil, tapi Allah pakai dalam Al-Quran bukan tashbih, tamsil. Makanya dalam buku-buku para ulama lebih banyak pakai tamsil. Ya. Kenapa? Kata mereka lebih mengikuti Al-Quran. Seperti Syekh tadi dalam kaidah ke-6. Ya, Syekh mengatakan dalam kaidah ke-6 tadi bahwa kita ketika menetapkan sifat-sifat Allah ada 2 yang kita harus jauhi. Tamsil dan takyif. Syekh pakai tamsil juga. Kenapa? Itu lebih aula kata para ulama. Lebih pantas, lebih bagus. Kenapa? Karena Allah juga pakai itu dalam Al-Quran pada firman-Nya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak katakan laisa katashbihi syai'. Tapi pakai kata tamsil. Nah sekarang perbedaannya apa? Qala rahimahullah wat tashbih katamsil. Tashbih katamsil. Seperti dengan tamsil sama. Wa qad yufarraqu bainahuma. Kadang dibedakan antara keduanya. Maksudnya ada yang membedakan. Apa perbedaannya kalau beda? Bi anna tamsila taswiyatu fi kulli sifat. Perbedaannya tamsil itu at-taswiyah, penyamaan, penyerupaan fi kulli sifat, pada semua sifat. Ini kalau ada botol lagi satu, saya dekatkan sama-sama full, saya katakan hadza masilu hadza. Sama persis, sama-sama botolnya isinya sama, full sama-sama, belum dibuka sama-sama. Tamsil ini. Kenapa? Sama dari segala sisi sifatnya. Isinya, ukurannya, bahannya, tinggi dan pendeknya, lebarnya, sama persis. Itu apa namanya? Tamsil. Paham? Wat tashbihu, adapun tashbih, at-taswiyah, penyerupaan, fi aksari sifat, pada kebanyakan sifat. Berarti ada yang beda, 1-2. Iya, 1-2 sifat ada yang beda. Kebanyakannya sama. Itu namanya apa? Tamsil atau tashbih? Tashbih. Kalau tamsil sama semua. Antara 2 benda atau 3. Tamsil semua sama. Kalau tashbih sama tapi ada yang tidak sama. Tapi kebanyakannya sama. Paham? Yang satu lagi, saya tidak sebutkan, saya sebutkan sebagai tambahan. Nadhir. Nadhir. Tulisannya begini. Nadhirun. Artinya sama juga. Jadi ini 3 ini
tamsil, tasbih, nadhir artinya sama. Sama-sama, sama. Semua sama artinya. Tamsil sama, tasbih sama atau serupa. Nadhir juga sama. Hanya nadhir, kalau nadhir sama tapi lebih banyak tidak samanya. Paham? Tapi ada yang sama, satu dua sifat ada yang sama. Tapi kebanyakan tidak sama. Berarti nadhir lawan dari tasbih. Tapi ada samanya. Tiga-tiga ini, tamsil, tasbih dan nadhir, tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, tidak ada. Paham? Taib. Iya. Jelas ya? Makanya kalau sudah dinafikan tamsil, sama sekali tidak ada sama dari segala sisi, apalagi tasbih dan apalagi nadhir. Iya kan? Kan Allah sudah nafikan tamsil, semua sisi tidak ada sama. Iya kan? Itu hikmah kenapa Allah pakai tamsil dalam Al-Quran. Paham? Karena kalau sudah dinafikan segala sisinya tidak ada yang sama, pasti tidak masuk nadhir, tasbih. Paham? Kan sudah dinafikan sama sekali sedikit pun tidak ada penyamaan. Laisa kamitslihi syai'. Allah pakai nakirah lagi syai'nya. Berarti betul-betul tidak ada yang sama walaupun sedikit. Apalagi tasbih, apalagi nadhir. Paham ya? Taib. Hanya ketika para ulama misalnya dalam kitab-kitab akidah menyebutkan tasbih, itu boleh juga dipakai. Tapi intinya yang mereka inginkan adalah penyerupaan. Tidak ada penyerupaan untuk Allah. Hanya kalau kita ditanya, yang mana aula lebih afdol dipakai? Jawabannya tamsil. Karena semakna atau selaras dengan Al-Quran penyebutannya. Lakin, akan tetapi takbiru binafi tamsil aula, akan tetapi ditakbir, diungkapkan dengan kata tamsil, dengan penafian tamsil, aula. Aula artinya afdol atau lebih pantas, aula. Ya. Aula. Kenapa aula atau lebih pantas? Limuwafaqatil Quran, karena sesuai dengan Al-Quran, muwafaqah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Jelas ya? Masya Allah. Taib. Wa amma takyif. Sekarang tambahan faedah. Adapun takyif, kan tamsil sudah selesai, bantahannya juga sudah selesai, maknanya juga apa itu tamsil sudah selesai. Sekarang takyif. Adapun takyif, fahuwa ayat takidal musbitu anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kadza wa kadza. Adapun takyif adalah keyakinan orang yang menetapkan sifat Allah bahwa kaifiyat bentuk sifat Allah begini dan begini. Paham? Dan itu penentuannya fi zihni, di dalam pikiran. Disitulah bedanya antara takyif dan sebelumnya apa tadi? Tamsil. Kalau tamsil itu dia samakan dengan yang ada. Paham? Dia samakan dengan yang ada, yang dia lihat. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Itu tamsil namanya. Tapi dia cuma kalau berkeyakinan di dalam hatinya atau dia hayalkan di dalam pikirannya, oh begini nih. Oh begini. Dia bentuk-bentuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Iya. Itu namanya takyif. Tanpa ada samanya. Tanpa disamakan dengan yang ada. Nah, makanya kata para ulama, berarti ini terjadi fi dzihni, di dalam pikiran. Iya. Makanya saya ingatkan, min ghairi ayyuqayyidaha bimimathilin. Nah, ini bedanya. Ya, dia yakini adanya bentuk begini bentuk-bentuknya, ya, tanpa dia tentukan dengan yang serupanya, tanpa ada yang samanya, mumathil. Paham? Paham bedanya antara takyif dan tamsil? Paham ya? Kalau tamsil, sekali lagi tamsil ada samanya, dia lihat, dia samakan. Kalau takyif tidak ada yang dia samakan. Dia oh begini nih. Ya, dan hayalan lebih ngeri daripada penyerupaan. Ini hayalan lebih
Kemana-mana orang menghayal, ya kan? Kemana-mana. Ya, makanya istilah khayalan tingkat tinggi. Iya kan? Karena menghayal, kamu hayalkan bisa, saya mungkin lebih dari itu. Ada orang yang lain, orang ketiga, lebih lagi di khayalannya. Ada lagi yang lain, lebih tinggi. Orang menghayal sembarangan. Makanya takyif lebih mengerikan daripada tamtsil. Jelas ya? Wa hadza i'tiqadun batilun bidalili sam'i wal akli. Dan ini batil dari sisi Al-Quran dan Sunnah sama dan akal. Setelah itu beliau sebutkan bantahan-bantahannya, panjang. Kayaknya harus berhenti nih. Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.